Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Nakmah Majid, beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Korban diterkam buaya di Nagari Tiku, Tigojorong ditemukan meninggal dunia. Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Sumatera Barat. Di informasi pertama, saudara, tim gabungan menemukan korban hilang yang diduga diterkam buaya di Jorong Masang, Nagari Tiku, Tigojorong, Kabupaten Agam. Korban ditemukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi dalam kondisi meninggal dunia. Jajaran Basarnas bersama BPBD Kabupaten Agam, TNI Polri, dan masyarakat menemukan korban hilang yang diduga diterkam buaya di Jorong Masang, Nagari Tiku, Tigojorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Korban bernama Nongki, 25 tahun, ditemukan sekitar 2,5 km dari korban hilang. Koordinator Pos Basarnas Padang, Yurandi, mengatakan pihaknya bersama tim gabungan lainnya kembali melakukan pencarian sekitar pukul 8 pagi. Dan sekitar pukul 8:30 korban ditemukan dalam keadaan mengapung. Tidak menunggu lama, tim langsung membawa korban ke rumah duka dan kedatangan jasad korban disambut histeris oleh pihak keluarga. Untuk korban atas nama Nongki, 25 tahun, dilaporkan kemarin hilang pada pukul 2:30. Kemudian tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, PMI, TNI Angkatan Laut, Polairut, dan unsur-unsur lainnya melakukan pencarian. Pagi ini pencarian dilakukan dengan 3 tim. Tim pertama melakukan pencarian sekitar TKM dengan menggunakan drone thermal, kemudian tim kedua menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat menyisiri kiri kanan sungai sampai ke muara. Kemudian tim ketiga melakukan pencarian di darat di sepanjang kiri dan kanan sungai. Alhamdulillah, tadi pagi pada pukul 8.30 korban atas nama Nongki ditemukan meninggal dunia di sekitar muara sekitar 2,5 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan operasi dinyatakan ditutup. Yurandi menambahkan pihaknya berharap kejadian tersebut tidak kembali terjadi. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan menjauhi habitat buaya di sepanjang sungai atau batang masang tersebut. Dari Kabupaten Agam, Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, 2 pelaku dugaan pencurian ditangkap dan diamuk warga di daerah Pauh, Kota Padang. 1 terduga pelaku meninggal dunia, 1 orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. 2 pelaku dugaan pencurian ditangkap dan diamuk warga di daerah Pauh, Kota Padang. 1 terduga pelaku berinisial JH kritis hingga tewas akibat amukan warga. Sedangkan pelaku lainnya berinisial FA mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Saat ini jenazah JH masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarganya. Peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu yang lalu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Pauh. Namun pada hari Rabu malam, warga yang melihat kedua terduga pelaku langsung menangkap dan menghakimi mereka. Jajaran Satreskrim Polresta Padang yang mendapatkan laporan warga akhirnya tiba ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Sementara itu kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Di informasi lain, saudara, menyikapi cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi, pemerintah daerah Pasaman Barat meminta masyarakat agar waspada terhadap bencana, terutama yang beraktivitas di pinggir sungai dan daerah yang rawan longsor. Pemerintah daerah juga menyarankan masyarakat agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum bekerja. Besarnya potensi bencana alam menuntut masyarakat Pasaman Barat lebih waspada dan memperhatikan kondisi lingkungan sebelum beraktivitas. Angin kencang, banjir dan longsor mendominasi saat ini. Kondisi itu dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim.
Aktivitas petani di kaki gunung dan perbukitan serta pinggir sungai harus lebih berhati-hati. Curah hujan tinggi bisa memicu bencana alam karena di daerah perbukitan yang rawan tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat Hamsuardi meminta semua nagari bersama masyarakat siaga bencana, potensi banjir dan longsor semakin tinggi terutama di daerah penyintas gempa atau lokasi pertanian di perbukitan. Ancaman bencana juga dikhawatirkan bisa merusak lahan pertanian. Hingga kemarin kondisi cuaca di Pasaman Barat masih sering turun hujan, kewaspadaan dan mitigasi perlu dilakukan bersama-sama karena potensi banjir hampir merata di setiap kecamatan seperti aliran Sungai Batang Pasaman, Batang Sikabau dan Batang Bayang. Kita himbau kepada masyarakat agar waspada dengan musim hujan hari ini, ya, baik menanam dan lain sebagainya. Kita harus waspada, apalagi daerah kita rawan bencana. Sungai-sungai kita sering banjir, kita minta juga kepada masyarakat agar tetap waspada dengan suhu saat ini. Pemerintah meminta pengendara yang melintas di sekitar Kecamatan Talamo lebih waspada. Kondisi tebing yang rawan longsor bisa mengancam keselamatan pengendara dan juga masyarakat sekitar. Jika hujan turun, masyarakat diminta lebih waspada. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan sentra kuliner Stasiun Lambuang Kota Bukit Tinggi pada Rabu tanggal 6 Maret 2024. Dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkaya kuliner Sumatera Barat khususnya Kota Bukit Tinggi. Sentra Wisata Kuliner Stasiun Lambuang Kota Bukit Tinggi resmi dibuka oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada Rabu 6 Maret 2024 dengan sebanyak 116 gerai yang tersedia. Erick Thohir, Menteri BUMN mengatakan, Stasiun Lambuang diharapkan bisa memperkaya wisata kuliner di Kota Bukit Tinggi dan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang. Erick Thohir juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Bukit Tinggi dan mendukung Kota Bukit Tinggi menjadi kota wisata dengan menambahkan kontrak stasiun kuliner di tanah PT Kereta Api Indonesia dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Sementara itu, Menteri BUMN tersebut juga meninjau sejumlah pedagang yang ada di kawasan kuliner Lambuang guna mengecek kesiapan fasilitas dan kondisi pedagang yang akan berjualan nantinya. Hanya meminta tetapi tidak ada KPI. Nah, salah satunya memang kebetulan di sini ada tanah daripada PT Kereta Api, lalu juga Pak Wali, Pak Andri juga mengerti masyarakat Bali melakukan pendanaan dari APBD yang tadi disampaikan. Makanya tadi salah satu kita mendukung dengan target bisa 10 tahun dan kita juga berpari pasu bersama-sama melakukan CSR seperti tadi namanya pinjaman mikro atau PKM juga penyediaan seperti fasilitas pendukungnya dan lain-lain. Erick Thohir menambahkan stasiun Lambuang menjadi sentral kuliner di Kota Bukit Tinggi dengan menaikkan level pedagang kaki lima menjadi permanen dan juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim progres pembangunan Tol Padang Sicincin sudah mencapai 53%. Dan untuk mempercepat pembangunan jalan tol, saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 93%. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir bersama anggota DPR RI Andre Rosiade memantau proses pembangunan Tol Padang Sicincin. Hasil pantauan pembangunan Tol Padang Sicincin tersebut, Menteri BUMN mengklaim progres pembangunan jalan dengan panjang 36,15 km itu telah mencapai 53%. Untuk mempercepat pembangunannya, pemerintah sudah melakukan pembebasan lahan dengan persentase 93%. Sementara itu, untuk pembangunan Tol Padang Sicincin, negara sudah mengucurkan anggaran sebesar 9,8 triliun rupiah. Erick Thohir mengatakan dengan adanya tol bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses transportasi dengan konektivitas dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan tentunya kami dari BUMN dan HK sangat senang karena memang kan yang namanya jalan tol ini adalah salah satu untuk fasilitas terpenting ketika kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Karena dengan pembangunan jalan tol itu pasti ya tandanya yang kita bisa lihat listrik naik, pasti ada pertumbuhan industri di situ atau tempat tinggal dan lain-lainnya. Dan itu bisa dilihat di jalan-jalan tol yang sudah tembus sekarang di Sumatera, terlihat pertumbuhan
pertumbuhan ekonominya terjadi. Diharapkan pembangunan tol Padang Sicincin bisa rampung pada tahun 2024 ini agar nanti bisa tersambung dengan tol Pekanbaru serta terkoneksi dengan wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Lampung hingga Jakarta. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyatakan kualitas Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang tidak layak untuk Liga 1. Akibat tidak memenuhi standar verifikasi, tim Semen Padang FC terancam akan bermain di luar Sumatera Barat saat musim Liga 1 nanti. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyatakan kualitas Stadion Gor Haji Agus Salim Kota Padang belum memenuhi standar stadion untuk tempat bermain tim Liga 1 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang langsung memantau sejumlah fasilitas yang ada di Gor Haji Agus Salim menyatakan Gor Haji Agus Salim perlu banyak renovasi seperti ruang ganti pemain, standar rumput, dan fasilitas lainnya. Akibat dinyatakan tidak layak, Semen Padang FC yang nantinya akan berlaga di Liga 1 Indonesia terancam tidak bisa bermarkas di Stadion Haji Agus Salim atau akan terus bermain di luar Sumatera Barat. Untuk mendorong Stadion Semen Padang ini yang saya yakin sulit ya untuk masuk standar Liga 1. Ya, tadi saya mengecek lokernya ini harus direnovasi. Ya, jadi harus direnovasi. Saya takutnya tidak masuk kategorinya. Nah, dan saya berharap ada renovasi. Sementara itu, agar Semen Padang tetap bisa bermain di Kota Padang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan pihak Semen Padang untuk bersama-sama melakukan renovasi dengan durasi 3 bulan menjelang Liga 1 Indonesia digulirkan. Pak Menteri kan sudah jelas ya bahwa Stadion Haji Agus Salim ini tidak akan lolos verifikasi untuk jadi Liga 1. Jadi kalau memang kita tidak bisa merenovasi sebelum pertandingan Liga 1 musim depan, otomatis kemungkinan Semen Padang akan menjadi tim musafir. Kita akan main di luar Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan ya ada ikhtiar baik dari pemerintah provinsi. Sebuah pihak berharap setelah direnovasi nantinya, Gor Haji Agus Salim bisa layak untuk menjadi arena bertanding ada kompetisi Liga 1 Indonesia, agar Semen Padang FC bisa disaksikan oleh masyarakat Sumatera Barat secara langsung di Stadion Haji Agus Salim. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, di antaranya rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat berpotensi bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton!
Halo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu menilai proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi untuk bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat sudah memasuki hari kelima yang molor dari jadwal yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya sanggahan dan bantahan dari saksi partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih lagi beberapa KPU kabupaten kota yang idealnya memahami dan mampu menjelaskan perkara permasalahan data, namun tidak seperti yang diharapkan seluruh pihak. Fifner, Komisioner Bawaslu Sumatera Barat menyayangkan beberapa KPU kabupaten kota belum mampu menguasai persoalan dan menjelaskan secara rinci serta melakukan penyandingan data kepada saksi parpol dan peserta pemilu dengan baik. Melihat hal ini, Fifner menilai proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat berpotensi untuk bermuara ke Mahkamah Konstitusi jika selisih data tidak kunjung bisa dituntaskan di rekapitulasi tingkat nasional nanti. Tentu kami di Bawaslu akan coba hadir kalau seandainya ada persoalan yang sampai di Mahkamah Konstitusi. Tentu kita akan coba hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi keterangan dengan data-data hasil pengawasan kami. Dan sampai hari kita lihat potensi ke arah itu memang ada. Karena ada beberapa daerah kita lihat selisihnya tipis-tipis sekali dan kesalahpahaman atau persoalan itu sudah muncul dari bawah. Sampai ketika provinsi ini akan muncul terus. Dan kalau tidak bisa kita clearkan di sini, tentu ujungnya muaranya besok kalau seandainya tidak bisa kita selesaikan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang oleh teman-teman KPU, maka salurannya ada di Mahkamah Konstitusi kalau seandainya teman-teman partai politik ingin melakukan keberatan. Hingga hari kelima ini, 15 kabupaten kota telah menuntaskan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi. Sementara 4 kabupaten kota yang tersisa adalah Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Tanah Datar. Untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar disarankan Bawaslu untuk diundur karena belum kunjung selesai persoalan data yang disanggah oleh para saksi parpol. Nafika Jonisartika, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Masyarakat Tanah Datar menyerbu bazar sembako murah yang digelar Dinas Koperindak Kabupaten Tanah Datar. Berbagai jenis sembako mulai dari beras hingga minyak goreng disediakan dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasar. Kurang dari 1 jam beras murah yang disediakan Dinas Koperindak Tanah Datar ludes terjual. Beras yang dijual merupakan beras subsidi jenis medium namun kualitas premium. Beras dijual seharga Rp57.500 per 5 kg atau jauh lebih murah dari harga pasar yang mencapai Rp85.000 per 5 kg. Selain beras, komoditi yang ludes terjual yaitu cabai merah dan ayam potong. 1 kg cabai merah dijual Rp75.000 per kilogram dan ayam potong Rp43.000 per ekornya. Kalau harga
beras? 5,7,5. Kalau normalnya di pasar berapa nih? 17 kilo. Ini beras premium. Oh, 170 10 kilo. 115. Berarti ada 55.000 ya turunnya ya. Bazar murah digelar untuk menyikapi harga komoditi pangan yang saat ini melonjak tajam. Kenaikan yang terjadi disebabkan karena tingginya kebutuhan masyarakat menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan tidak sebanding dengan pasokan yang ada. Untuk pasar murah hari ini kita laksanakan hari Kamis atau hari Balik Bumi menjelang Ramadan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga yang kita perhatikan juga di pasar ada beberapa komoditi yang cenderung naik Pak menjelang puasa. Yuri menambahkan dampak erupsi Marapi berkepanjangan turut mempengaruhi kurangnya pasokan di tingkat pedagang, khususnya komoditi pangan seperti sayur mayur, cabai, dan lainnya. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sejak 2 minggu terakhir, harga telur ayam ras mengalami kenaikan hingga 10% di tingkat peternak ayam petelur. Selain harga pakan ayam juga mengalami kenaikan, tingginya jumlah permintaan menjelang Ramadan juga menjadi faktor kenaikan harga telur ayam saat ini. Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan. Bahkan sejak 2 minggu terakhir, harga telur ayam mengalami kenaikan hingga 10% di tingkat peternak. Selain meningkatnya jumlah permintaan, peternak ayam petelur mengaku kenaikan harga telur dikarenakan adanya kenaikan harga pakan ayam. Selain itu, Marvel selaku peternak ayam petelur mengatakan saat ini untuk produksi telur di kandang miliknya juga berkurang dari sebelumnya akibat pengurangan ternak ayam miliknya. Sebelumnya ia memelihara 3.000 ekor ayam beras, namun saat ini hanya memiliki 1.800 ekor ayam beras yang mampu menghasilkan 1.600 butir telur per hari. Untuk kenaikan harga di tingkat peternak juga beragam sesuai dengan ukuran telur ayam. Untuk telur ayam ukuran kecil dan menengah sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per 30 butir, namun saat ini dijual Rp45.000 per 30 butir. Sedangkan untuk telur remban atau ukuran super dengan berat lebih kurang 19 hingga 20 kg per tray, saat ini dijual Rp50.000 bahkan lebih, dari sebelumnya dibanderol dengan harga Rp43.000 per 30 butir. Kalau harga emang naik, itu harga naik ada sekitar 10%, ada naiknya lebih kurang 10%. Dulu tingkat di kandang ada jual 43, sekarang udah 50-an harganya. Oh, kenaikan bisa harga pakan, bisa karena pasokan telurnya udah kurang, bisa. Masalah orang waktu harga pakan mahal, orang banyak afkir ayam. Jadi produksi telurnya kan kurang tuh, banyak yang afkir. Contoh saya biasanya ayamnya 2.800, 3.000, sekarang ayamnya 1.800 kan udah lebih afkir. Jadi produksi telurnya kan turun. Kenaikan harga telur yang terjadi tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, sebab telur masih menjadi salah satu sumber pangan protein hewani yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Afrin Nurzakia, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, peternak ayam petelur di Korong Pasah Limau, Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman mengeluhkan tingginya harga pakan ternak. Peternak mengeluh karena harga pakan tidak sebanding dengan harga telur yang dijual di tingkat peternak. Sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Padang Pariaman mengeluhkan mahalnya harga pakan ternak. Salah satunya peternak ayam petelur di Korong Pasah Limau, Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman ini. Peternak mengeluh karena harga pakan tidak sebanding dengan harga telur yang mereka jual. Suhardi, peternak ayam petelur di Parit Malintang ini mengatakan saat ini harga pakan mencapai Rp425.000 per karung isi 50 kg. Padahal sebelumnya masih di harga Rp390.000 per karungnya. Sementara untuk harga telur ayam di tingkat peternak Rp47.000 per 30 butir. Meski di pasaran harga telur ayam tinggi dijual pedagang, namun di tingkat peternak masih rendah. Sehingga peternak hanya mendapatkan untung tipis dan kondisi itu membuat peternak kesulitan untuk membeli pakan apalagi untuk di stok. Ia mengatakan untuk 1.000 ekor ayam ia harus menghabiskan 2 karung pakan seharinya. Jika harga pakan tidak kunjung turun, ditambah kurangnya ayam bertelur, peternak bisa terancam gulung tikar. Peternak menyebut tingginya harga pakan saat ini dampak dari mahalnya harga jagung di tingkat petani.
Karena kenaikan harga pakan itu suatu usaha keuntungan bagi peternak ini tuh semakin menipis lah Pak ya. Soalnya kecocokan harga jual beli telur dengan harga pembelian pakan kita itu jauh selisihnya ke bawah. Itu dikarenakan karena harga jagung itu terlalu tinggi melunjak. Sepengetahuan teman-teman yang satu peternak dengan kami itu, sekarang inilah harga jagung itu paling tinggi. Sebelum-sebelumnya itu di bawah 6.000, 61 lah paling tinggi. Kalau sekarang sampai di atas 7.000. Mau nggak mau kita harus menjalani usaha kita ini, daripada kita gagal tengah jalan, kita harus ambil risiko. Sehingga enggaknya telur kita ini tetap jalan di pasaran lain. Kalau seandainya kita patah tengah jalan, itu kan kita akan menanggung kerugian itu nggak sedikit. Soalnya dalam usaha begini satu kandang ini 1.000 ekor ini, kalau kita mulai dari awal itu makan biaya sampai 2 juta. Peternak berharap kepada pihak terkait bisa mencarikan solusi untuk menekan tingginya harga pakan saat ini. Minimal harga pakan sebanding dengan harga telur di tingkat peternak. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Selain itu, saudara, harga sembako yang masih tinggi membuat para pedagang membatasi stok sembako. Namun, para pedagang khawatir jika menyimpan stok sembako dengan jumlah yang banyak. Kondisi ini akan merugikan pedagang karena harga sembako bisa saja turun. Sejak 1 bulan terakhir, harga sembako khususnya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga dikeluhkan hampir seluruh pedagang sembako karena kondisi ini membuat daya beli masyarakat lemah sehingga omset yang didapat pedagang juga turun. Pedagang sembako di Pasar Tabing mengaku saat ini tidak berani menyetok cabai merah, bawang merah, dan bawang putih dalam jumlah yang banyak di tengah harga yang masih tinggi. Hal ini mengingat pedagang juga membeli sembako dengan harga yang cukup tinggi kepada pengepul. Mereka khawatir akan merugi karena sewaktu-waktu harga cabai merah bisa turun karena pemerintah saat ini gencar melakukan stabilisasi harga sembako. Saat ini harga 1 kg cabai merah lokal masih dijual Rp80.000, bawang merah dan bawang putih Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Cabai harga merah kalau ibu yang cara 80 1 kilo. Cabai Jawa lebih mahal lagi. Berapa sekarang? Lebih dari 80. Yang dibeli mahal semua, menjualnya susah. Ngambilnya cuma sedikitnya aja gitu. Berapa biasanya ngambilnya? Ya 3 kilo, 4 kilo. Itu pun nggak habis. Diakui pedagang, harga sembako yang tinggi sejak sebulan terakhir membuat Pasar Tabing sepi pembeli. Pedagang hanya bisa menjual 4-5 kg cabai setiap harinya. Padahal sebelum harga tinggi, 10 kg cabai bisa habis terjual dalam 1 hari. Delima Febriat-Frian di TVRI Sumatera Barat. Saudara, sejak dipindahkan dari kawasan Pasaraya Padang ke salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pengurusan layanan mal pelayanan publik saat ini masih relatif tinggi. Terhitung 1 Februari 2024, Mal Pelayanan Publik MPP pindah dari gedung Blok 3 Pasaraya Padang ke salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat. Di lokasi yang baru, aktivitas di MPP sudah bergabung beberapa organisasi perangkat daerah seperti Disduk Capil dan Poresta untuk layanan SKCK. Selain itu juga terdapat layanan pajak PBB dari Bapenda, PUPR, Dinas Perdagangan, Disnakerin untuk layanan pencakar, Dinas Kesehatan untuk pengurusan izin praktek, serta sejumlah OPD lainnya baik lingkup Pemko Padang maupun vertikal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang mengatakan hingga saat ini pengurusan di Mal Pelayanan Publik masih relatif tinggi dengan angka 1.000 pengurusan dalam 1 bulan. MPP Mall Pelayanan Publik Kota Padang sejak 1 Februari kita sudah melaksanakan menyelenggarakan layanan di lantai 4 Plaza Andalas, dan hari ini untuk aktivitas pelayanan semakin lama tentu kita berharap tergabungnya beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal di Mall Pelayanan Publik ini menjadi tujuan utama di mana masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk semua urusan layanan publik.
Kehadiran mal pelayanan publik masih dibutuhkan masyarakat meski di tengah berkembangnya pelayanan secara online. Karena kecakapan digital masyarakat masih ada keterbatasan, sehingga mal pelayanan publik hadir untuk mempermudah layanan dan sebagai ruang konsultasi. Novika Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Di informasi lain, saudara, sebanyak 43 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan TVRI Sumatera Barat mengikuti ujian asesmen di UPT BKN Kota Padang. Ujian asesmen ini dilakukan agar pemetaan potensi dan kompetensi pegawai bisa dilakukan dengan tepat. Sebagai bentuk implementasi Permen Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang aspek manajemen talenta ASN, 43 ASN di lingkungan TVRI Sumatera Barat mengikuti ujian asesmen di UPT BKN Kota Padang. Ujian asesmen bertujuan agar pemetaan yang dilakukan terhadap pegawai dapat sesuai dengan potensi dan kompetensi, sehingga pimpinan TVRI Sumatera Barat dapat menempatkan pegawai di bidang kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kepala TVRI Sumatera Barat, TBM Yusuf Hidayat menjelaskan, ujian asesmen yang dilakukan merupakan upaya dari TVRI untuk memiliki talent pool melalui manajemen talenta dan juga dapat membantu TVRI dalam mewujudkan visi dan misi kelembagaan. Baik, terima kasih. Jadi memang ini merupakan program dari Direktur Utama dan Direktur Umum dan juga jajaran direksi lainnya dalam rangka bagaimana upaya TVRI harus memiliki talent pool ya dengan melalui manajemen talenta ya. Dan hari ini TVRI Sumatera Barat alhamdulillah berkesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan asesmen ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Menpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Ujian asesmen tidak hanya diikuti oleh ASN TVRI saja, namun juga diikuti 16 ASN di lingkungan BP2MI. Perwakilan BKN Pusat, Hengki Mandala Putra menjelaskan, ujian asesmen dilakukan terhadap seluruh instansi pemerintah pusat, termasuk yang berada di daerah. Hal ini untuk memenuhi target reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Menpan RB sebanyak 65.000 ASN. Durasi 4,5 jam, ASN dihadapkan dengan 3 subtes yang diujikan, diantaranya manajerial, sosial kultural, literasi digital, dan emerging skills. Memenuhi target yang ditetapkan oleh Menpan, bahwasanya sekarang kita harus kepada ASN ini kita harus petakan potensi dan kompetensinya dalam rangka untuk manajemen talent atau talent pool supaya pimpinan instansi itu tahu pegawainya ini mau dibawa kemana, potensinya di mana, dan bisa dipromosikan kemana seperti itu. Staf BKN Pusat menegaskan ujian asesmen tidak untuk menentukan kelulusan para pegawai, melainkan untuk memetakan pegawai sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki, sehingga pembina instansi tahu potensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Delima Febria, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Pengendara keluhkan lampu lalu lintas sepanjang bypass rusak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Ambo. Cincan stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah. Anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin, ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini, imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas, kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Unde mande,
Jangan sampai muda itu loh, anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak, cara mencegah stunting tuh, Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya ugol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pengendara mengeluhkan kondisi lampu lalu lintas di sepanjang jalan bypass mengalami kerusakan sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini membuat jalur lalu lintas tidak teratur dan dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu lalu lintas di sepanjang jalan bypass Kota Padang terlihat dalam kondisi rusak. Beberapa lampu merah tidak berfungsi dengan baik, mulai dari arah Lubuk Minturun, Balai Baru, Durian Tarung, hingga Lubuk Begalung. Salah seorang pengguna jalan, Ujang, mengatakan kerusakan ini terjadi sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, sehingga menyebabkan kondisi lalu lintas menjadi terganggu. Berdasarkan pantauan di lapangan, kerusakan lampu lalu lintas tersebut menyebabkan kekacauan arus lalu lintas, bahkan banyak pengendara yang menerobos akibat lampu lalu lintas tidak berfungsi. Kondisi ini membuat jalur lalu lintas sering semeraut, sehingga ketidaknyamanan ini dikhawatirkan bisa meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Pengendara berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan perbaikan. Oh, yang banyak kendala ini nampaknya dari pokoknya seluruh lampu bypass dari Lubuk Binturun Kain Darung lah. Banyak yang banyak terkendala. Ya udah 2 bulan inilah. Semoga instansi yang berkait lah, semoga diperbaiki dengan cepat lah gitu. Ya biar lancar ya. Pengendara berharap kondisi lampu lalu lintas ini bisa kembali normal agar pengguna jalan bisa lebih nyaman dalam melakukan perjalanan dan mengurangi terjadinya potensi kecelakaan. Afrin Nurzakia, Tuasaban Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu di Kabupaten Pasaman Barat, saudara, akibat sulit dan rusaknya akses jalan menuju lahan pertanian membuat ekonomi masyarakat ladang Rimbo sulit berkembang. Biaya angkut bahan dan hasil tani yang mahal merupakan dampak kerusakan jalan sekitar 2 km lebih. Petani dan masyarakat ladang Rimbo membutuhkan bantuan perbaikan akses jalan usaha tani di daerah mereka. Selama ini sekitar 200 kepala keluarga yang bertani di daerah itu melewati jalan kecil dan dibangun secara swadaya. Kondisi jalan yang kecil dan licin membuat biaya angkut bahan pertanian dan hasil tani menjadi mahal. Bahkan jika panen jagung, petani harus mengeluarkan uang sekitar Rp30.000 per karung untuk biaya pipil dan langsir. Ancaman keselamatan saat berkendara juga sangat tinggi. Bahkan jika hujan turun, masyarakat tidak bisa beraktivitas karena jalan yang licin. Petani sekitar berharap ada perbaikan dan pelebaran jalan ke depannya.
Salah seorang petani, Wirman, mengaku akses jalan itu bisa meningkatkan perekonomian ratusan petani di daerah itu dan sekitar Banja Bancah, Sapi Udang Jorong, Lubuak, Andua. Selain lebih produktif, petani juga lebih cepat membawa hasil panennya. Selama ini mereka bergotong royong membangun dan memperbaiki jalan beton dengan lebar 30 cm tersebut. Bahkan saat ini kerusakan jalan mengancam keselamatan pengendara. Sebagian Pak yang mana yang sanggup dikerjakan swadaya ya seperti yang Bapak lihat inilah. Sebagian yang bisa dilewati kendaraan Pak. Jadi dengan itulah harapan kami kalau bisa dari silahnya PU di silahnya daerah ataupun pusat atau pemerintahan. Kami ingin silahnya minta dibantulah. Oke, berapa panjang ini Pak? Lebih kurang 2 kilo lah Pak. Lebih kurang 2 kilo. Berarti selama ini swadaya aja Pak ya? Swadaya Pak. Jadi namanya swadaya Pak, silahnya keluar dari hasil yang kami usahakan seperti contoh kalau macam jagung yang kami tanam di atas. Jadi dalam secara upah kami mengeluarkan lebih kurang 30.000 Pak, satu karung. Itu angkut dan... Angkut ya. Lantas tinggalannya masalah dari jalan Pak. Kedepan petani berharap pemerintah bisa bergerak cepat dan membangun jalan tersebut karena 90% warga sekitar bekerja sebagai petani dan membutuhkan sarana tersebut. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI, Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, tidak kunjung diperbaiki pemerintah pasca dihantam Galodo 2 tahun lalu. Warga Kajai Selatan menggelar goro memperbaiki jembatan Kampuang Karambia. Meski dengan kondisi darurat, setidaknya jembatan tersebut bisa dilewati warga dengan sepeda motor menuju ladang dan kebun mereka. Menunggu bantuan dari pemerintah pasca hancur dihantam Galodo 2 tahun lalu. Puluhan masyarakat Nagari Kajai Selatan Goro memperbaiki jembatan Kampuang Karambia. Meski dengan kondisi apa adanya, masyarakat menargetkan jembatan itu bisa digunakan. Memanfaatkan bahan seadanya dan batu di sekitar sungai, warga memperbaiki bagian pangkal jembatan yang amblas dan bagian kayu penahan agar tetap aman dilewati dan tidak hanyut saat volume air naik. Sebelumnya jembatan tersebut sangat kokoh dan sehari-hari digunakan untuk akses menuju ladang dan sawah masyarakat. Karena dihantam Galodo pasca gempa 2 tahun lalu, jembatan tersebut ambruk. Salah seorang warga, Devi Atris, mengaku akses jembatan sangat vital. Selain aktivitas pertanian, jembatan juga penghubung antara Jorong Rimbo Batu dengan Tanjung Baruang. Besar harapan ke depan jembatan itu kembali dibangun pemerintah. Yang rusak kalau nggak salah lebih kurang 1 bulan habis gempa itu hari. Berarti jembatan ini runtuhnya dulu akibat air besar ya Pak ya? Ya dihanyutkan air besar. Istilahnya macam banjir bandang lah. Sudah berapa tahun nih Pak? Sudah lebih kurang hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Iya. Jadi jembatan ini satu-satunya sekarang nih Pak? Inilah satu-satunya urat nadi jalan kami untuk ke Kampung Karambia. Oh gitu? Iya. Jadi sekarang dengan jembatan seperti ini Pak, gimana membawa hasil ke pertanian? Ya agak susah lah, biasanya umpamanya ongkosnya sekali 10.000 per goni, sekarang maulah jadi 15, ada yang 20. Istilahnya bertambah biaya lah gitu. Oh gitu? Iya. Jadi harapan Bapak sekarang terhadap pemerintahan apa sekarang Pak? Ya kalau ada mohon bantuan lah dari pemerintah, kalau bisa secepat mungkin kan. Lantaran udah ada juga nyata Pak jembatan kami yang lama. Jadi istilahnya kalau untuk pondasi nggak pala lah dibikin lagi kan gitu. Berarti jembatan ini Pak murni swadaya dari masyarakat ini? Kalau sekarang ya. Warga mengaku sudah mengusulkan pembangunan jembatan itu, namun belum terrealisasi hingga saat ini. Jika dibiarkan lebih lama akan mengganggu usaha pertanian warga dan akses harian warga sekitar. Selain jembatan, beberapa jalan dan lahan pertanian warga juga butuh perbaikan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, salah satu masjid khas Minangkabau, salah satu pilihan destinasi untuk mengisi rekreasi religi Anda di Sumatera Barat. Anda bisa berkunjung ke Masjid Raya Bingkudu di Canduang, Kota Lawe, Sumatera Barat. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Berikut kita sampaikan untuk Anda. Sumatera Barat kaya akan berbagai lokasi wisata religi yang mengagumkan.
Salah satunya terdapat di Kanagarian Canduang, Kotolaweh, Kabupaten Agam. Di Kanagarian ini terdapat sebuah masjid tua yang memiliki sejarah panjang perjalanan Islam di Sumatera Barat. Masjid Raya Bingkudu tercatat sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan oleh kaum Paderi setelah Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1823. Pembangunan Masjid Bingkudu diprakarsai oleh tokoh masyarakat dari 7 nagari atas prakarsa Haji Salam Lareh Canduang yang bergelar Inyak Basa. Masjid dengan arsitektur khas gaya Minangkabau ini berada di bawah kaki Gunung Marapi pada ketinggian 1050 mdpl. Alhamdulillah sampai sekarang struktur masjid ini, papan kayunya masih itu, tonggaknya masih asli, kemudian mimbar sama mihrabnya juga masih asli. Paling yang dipugar baru yaitunya masalah atap. Kita berharap di sini, walaupun ini masjid yang merupakan sejarah dijadikan cagar budaya, tapi masjid ini tetap kita budayakan untuk dipakai sebagai sarana ibadah bagi masyarakat Islam umumnya, kemudian khususnya bagi masyarakat 5 suku ini. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 60 x 60 meter persegi dengan luas bangunan 21 x 21 meter dengan tinggi 37,5 meter. Masjid Raya Bingkudu dibangun dengan atap bertumpang 3 yang memiliki filosofi kepemimpinan di Minangkabau, yaitu Tigo Tungku Sajarangan yang terdiri dari Niniak Mama, alim ulama, dan cadak pandai. Keberadaan ornamen maupun ragam hias yang ada di Masjid Raya Bingkudu merupakan bentuk implementasi dari adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang merupakan pegangan masyarakat Minangkabau. Bangunan masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah. Keaslian bangunan masjid serta sejarah yang dimiliki masjid ini membuat keberadaan Masjid Raya Bingkudu selalu ramai dikunjungi masyarakat. Selain untuk beribadah, masjid ini juga menjadi sarana edukasi, pendidikan penyiaran agama Islam, dan wisata religi. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, naiknya harga telur dan gula membuat biaya produksi roti dan kue ikut melonjak hingga berdampak pada pengusaha toko kue. Lonjakan biaya produksi kali ini merupakan lonjakan paling parah dalam 10 tahun terakhir. Kenaikan harga telur, gula, dan bahan baku pembuatan roti dan kue lainnya berdampak pada sejumlah pengusaha roti dan kue di Kabupaten Aceh Singkil. Harga telur yang saat ini mencapai Rp55.000 per papan isi 30 butir, serta harga gula pasir yang telah tembus Rp840.000 per sak ukuran 50 kg membuat biaya produksi roti dan kue melonjak. Kondisi ini semakin diperparah karena kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah bahan pokok lain seperti minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya. Salah seorang pengusaha roti dan kue, Irwan Danu, mengatakan lonjakan biaya produksi yang terjadi kali ini merupakan yang paling parah sejak ia memulai usahanya 10 tahun yang lalu. Sebelumnya sudah pernah terjadi kelonjakan seperti ini, tapi kelonjakannya tidak merata. Misalnya kemarin itu yang mengalami kenaikan, misalnya telur, gula tidak, gitu. Ataupun gula naik, telur menyamakan enggak. Tapi kali ini kelonjakannya terlalu berdampak dikarenakan ya bahan pokok untuk produksi kue ini ya hampir rata-rata semua menaik. Kendati biaya produksi melejit, namun hingga kini para pengusaha kue belum berani menaikkan harga karena khawatir ditinggal konsumen. Namun mereka mulai mengurangi takaran bahan baku tiap porsinya. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan. Saudara, harga beras di pasar tradisional Kota Blangpide, Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini masih stabil. Meskipun harga beras di wilayah tersebut masih stabil, namun daya beli masyarakat melemah.
Meskipun harga beras di sejumlah daerah di Indonesia melonjak naik, namun harga beras di Kabupaten Aceh Barat Daya hingga kini masih stabil. Stabilnya harga beras di wilayah tersebut lantaran sejumlah petani padi di wilayah setempat baru saja selesai panen beberapa waktu lalu. Saat ini harga beras premium mencapai Rp220.000 per sak ukuran 15 kg. Sedangkan harga beras medium dijual dengan harga Rp165.000 per sak ukuran 15 kg. Meskipun harga beras stabil, namun daya beli masyarakat saat ini melemah dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, daya beli masyarakat yang rendah membuat omset pedagang beras menurun hingga 50%. Salah satu pedagang beras, Sulaiman, mengatakan daya beli masyarakat melemah dalam sepekan terakhir membuat stok beras sudah menumpuk di toko. Meskipun demikian, pedagang optimis stok beras di toko akan habis terjual dalam waktu dekat. Kalau beras lokal tuh kadang-kadang ada yang 16,5, 12. Yang premium yang bagus berapa? Yang bagusnya agak tinggi sedikit, 222. Berarti masih itu golong stabil harganya. Ini pasokan kerang ini dari mana aja kita dapat? Pasokannya dari mana aja? Kadang-kadang dari Melabu, kadang dari Selama ini beras selain dipasok daerah Aceh Barat Daya juga dipasok dari Kabupaten Aceh Barat dan Pidi. Meskipun di sejumlah daerah kini mengalami kenaikan harga beras, diharapkan hal tersebut tidak terjadi di Aceh Barat Daya. Dari Abdia, Ajis Saputra, TVRI melaporkan. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, harga jual daging sapi maupun kerbau di pasaran Kabupaten Aceh Tengah mulai mengalami kenaikan dari hari biasanya. Kenaikan harga tersebut kini berkisar dari harga Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Menjelang megang bulan Ramadan, harga jual daging sapi maupun kerbau di pasaran Kabupaten Aceh Tengah mulai mengalami kenaikan dari hari biasa. Kenaikan saat ini berkisar 10 hingga 15% dari harga normal yang berkisar Rp150.000 per kilogram. Kini harga daging naik di pasaran mencapai Rp170 hingga Rp180 per kilogramnya. Salah seorang pedagang, Rahmat Sanjani, mengungkapkan menyambut bulan Ramadan yang sudah menjadi tradisi warga untuk mengkonsumsi daging di saat hari megang, harga beli sapi maupun kerbau saat ini mulai mengalami peningkatan dari biasanya. Hal itu disebabkan meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang megang. Dagingnya 100.000, pengembangannya kita kembangkan juga pengembangannya sekitar 60.000 harganya. Cuman untuk kita daging aja pasaran hari biasa 160. Untuk megang palingan ya dari 170-180. Meski mengalami peningkatan harga, namun nilai jual hewan ternak sapi maupun kerbau semakin meningkat menjelang megang. Jika biasanya harga sapi dijual dengan harga 13 juta, kini menjadi 15 hingga 17 juta rupiah. Hal itu menyusul banyaknya permintaan pasar menjelang megang. Dari Takengon, Aceh Tengah, Mutia, TVRI melaporkan. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional Tapak Tuan mengalami kenaikan. Untuk saat ini harga daging ayam mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Menjelang Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional Tapak Tuan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari harga Rp65.000 per ekor, kini naik menjadi Rp75.000 sampai dengan Rp80.000 per ekor. Naiknya harga daging ayam ini dikarenakan mahalnya harga ayam yang dibeli pedagang dari para pemasok. Namun untuk ketersediaan daging ayam tidak mengalami kelangkaan di pasaran. Menurut salah seorang pedagang, Arjun mengatakan, naiknya harga daging ayam saat ini dikarenakan harga pasokan yang mengalami kenaikan. Harga ayam potong sekarang meningkat, jauh meningkatnya. Kalau dulu pergeseran harga 65 atau 60, sekarang menjadi 75, 80. Ini tingginya harga ayam sekarang ini diakibatkan kenapa nih? Apa karena pasokan atau? Kalau masalah kalau masalah kenaikan harga barang itu memang dari pasokannya. Tapi kalau dari kelangkaan ayam tiap hari masuk. Karena memang harga lagi naik, pasokannya lagi naik. Kenaikan harga daging ayam untuk saat ini menjelang bulan suci Ramadan sangat signifikan bila dibandingkan dengan harga sebelumnya, yaitu Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Namun untuk saat ini harga daging ayam tembus di harga Rp75.000 hingga Rp80.000 per ekor.
Sedangkan untuk harga ayam kampung untuk saat ini berkisar Rp110.000 per ekor hingga Rp150.000 per ekor. Hal ini karena memasuki bulan suci Ramadan dan tingginya permintaan daging ayam. Dari Aceh Selatan, Asruliadi, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Jumat 8 Maret 2024. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sajian informasi aktual seputar Sumatera Barat. Memastikan pemilih pemula dalam pemilu serentak. Merangkum momen dan peristiwa yang terjadi di penjuru kabupaten dan kota. Seorang warga di Nagari Lubuk Tingkok dibekuk tim opsional Satreskrim. Menghadirkan sumber dan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Ya, siapa yang terlaksana kegiatan pemerintah, maka itu menjadi stimulan. Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Setiap Barat. hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani jelang siang Anda dengan obrolan yang inspiratif, mendatangkan beragam narasumber dari berbagai bidang profesional. Komposer itu kan orang. Semakin seru bersama seruput kopi dan ulasan informasi terkini di Sumatera Barat. 14,8. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngobrol penuh